Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita lanjutkan mengenai tema kita pada hari ini, berikut ini kami hadirkan paket informasi Editorial Media Indonesia bertaruh melawan pandemi Corona. Pertarungan bangsa melawan Corona. Diputuskan untuk diperpanjang selama 2 minggu di tanggal 26 Januari sampai tanggal 8 Februari. Lonjakan kasus COVID-19 masih belum terkendali. Penyebaran virus mematikan itu justru semakin mengkhawatirkan. Bahkan, kebijakan cukup ekstrim, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali yang diterapkan sejak 11 Januari tidak juga kuasa menahan laju penularan. Rekor kasus positif pun terjadi pada 16 Januari, yaitu sebanyak 14.224 kasus. Angka kematian tertinggi terjadi 2 hari lalu, yakni 346 dalam sehari. Statistik itu jelas mencemaskan, sangat mencemaskan. Alih-alih melandai, ekspansi corona malah kian menjadi. Statistik itu pula yang membuat pemerintah mengambil pilihan untuk memperpanjang PPKM Jawa Bali selama 2 minggu mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Pasalnya, berdasarkan evaluasi dan pemantauan di sejumlah daerah yang dilakukan pemerintah, angka positivity rate tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Fakta tersebut juga menggambarkan bagaimana masyarakat kita tidak memiliki kepekaan untuk mendukung kebijakan PPKM. Terus meroketnya kasus positif COVID-19 menunjukkan bahwa pergerakan masyarakat masih tinggi. Masyarakat hendaknya melihat kebijakan PPKM Jawa Bali sebagai salah satu ikhtiar pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Sudah terlalu lama virus corona menjadi biang bencana. Sudah hampir setahun bangsa ini dipaksa berjibaku. Dan tentu saja kita tidak ingin berlama-lama lagi berperang melawan pandemi. Kesadaran serta semangat gotong royong bangsa ini tengah diuji untuk menahan diri tidak berpergian agar meminimalisasi penyebaran. Pemerintah tidak mampu mengontrol secara penuh apa yang terjadi di lapangan. Bahkan, masifnya penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan majal membendung angka penularan. Disiplin dan tanggung jawab bersama untuk konsisten dalam penerapan protokol kesehatan menjadi kunci utama. Ia menjadi keniscayaan jika kita ingin secepatnya lepas dari penjajahan corona. Kebijakan apapun yang dibuat pemerintah tidak akan sukses tanpa peran dan kesadaran masyarakat. Penurunan kasus tentu tergantung seberapa besar pergerakan manusia dapat ditekan. Belajar dari kebijakan sebelumnya, yakni pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ketika mobilitas orang berkurang, kasus COVID-19 akan stagnan. Tantangannya, pemerintah harus punya nafas panjang untuk terus berupaya membangun kesadaran kolektif hingga proses vaksinasi tuntas. Tabiat tarik ulur kebijakan pengetatan tidak boleh terjadi lagi. Pelonggaran pergerakan dan masa liburan terbukti hanya menghasilkan petaka yang lebih besar. Tidak kalah penting, masyarakat butuh patron dalam kepatuhan berinteraksi terhadap protokol kesehatan. Jangan sampai ada lagi kasus pesta Raffi Ahmad. Tidak boleh lagi ada toleransi terhadap tindak pelanggaran protokol kesehatan. Penegakan aturan yang benar akan menciptakan kedisiplinan dan ketaatan terhadap aturan. Sebaliknya, sikap permisif dan tebang pilih penegakan protokol kesehatan hanya akan menyuburkan ketidakpatuhan. Bagi masyarakat yang merupakan bagian dari komponen utama suksesnya PPKM Jawa Bali dalam menekan kasus COVID-19, perpanjangan kebijakan itu akan menjadi tonggak apakah bangsa ini mampu secara kolektif menekan angka penularan. Tentu bangsa ini tak ingin terpuruk seperti sekarang atau lebih hancur lagi di masa mendatang. Penyebaran virus corona telah membuat hampir seluruh lini dan sisi kehidupan bangsa ini sakit, sekarat,
bahkan tak sedikit yang mati. Keselamatan rakyat makin terancam, ekonomi pun akan sulit untuk pulih. Hanya komitmen bersama yang bisa menyelamatkan bangsa dalam pertaruhan masa depan melawan Corona. Pertaruhan bangsa melawan Corona itulah tema kita pada hari ini. Mas Eko, kalau kita bicara mengenai perlawanan melawan Corona, tema kita pada hari ini adalah pertaruhan ya. Kenapa kemudian menggunakan istilah pertaruhan, Mas, dalam menggambarkan suasana pada saat ini, Mas? Ya, saat ini sudah ada 965.000 ya kan. Sedikit lagi 1 juta. Ya. Jadi ini tentu sangat mengkhawatirkan. Kita kan inginnya kan semakin menurun ya. Tapi kan ini nggak bisa. Jadi malah semakin tinggi. Ini kan menimbulkan kekhawatiran. Kalau itu terus terjadi, tentu kapasitas rumah sakit yang saya sebutkan tadi pasti tidak akan cukup. Ya, dimanapun pasti akan kelebihan, over kapasitas. Nah, ini yang kemudian harus diantisipasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Itu sebabnya kemudian PPKM itu diperpanjang 2 minggu. Kenapa diperpanjang? Artinya itu gagal lah kan kemarin itu. Kenapa gagal? Karena masih ada banyak yang kena, ya kan? Kemudian kalau kita melihat kemarin kan 7 provinsi ya, dari mulai Banten sampai Bali. Hanya DKI dan Banten yang menurun. Selebihnya 5 provinsi itu tetap saja tinggi. Ya, ini yang tentu harus diantisipasi. Kenapa harus diantisipasi? Karena daerah-daerah itu termasuk DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kan penduduknya sangat banyak ya kan. Nah, ketika penduduknya sangat banyak, rumah sakitnya tidak mencukupi, ya, itu tentu akan menjadi kendala. Yang membuat gagal itu apa, Mas Eko, PPKM kita? Ya banyak hal. Yang salah satunya tentu karena masyarakat mungkin sudah abai, ya, karena sudah terlalu lama. 1 tahun itu menjadi tidak betah di rumah, gitu kan. Melanggar protokol kesehatan, tidak disiplin, kemudian masih sering nongkrong di tempat-tempat yang berkerumun. Ini kan hal-hal yang kemudian memicu timbulnya COVID-19 lagi ya kan. Kemudian ketika ada jeda waktu libur panjang, mereka berduyun-duyun pulang ke daerahnya masing-masing, kembali ke kotanya masing-masing, kemudian kena corona, itu juga banyak. Jadi hal-hal yang semacam itu yang kemudian menjadi pemicu COVID-19 di Indonesia semakin tinggi. Berarti kalau misalnya memang diperpanjang hingga 8 Februari, berarti harus ada kebijakan yang berbeda dong, Mas, dibandingkan dengan PPKM yang sudah berlangsung dan kemudian dinyatakan gagal ya, begitu ya, Mas Eko ya? Ya, sebetulnya penanganan pandemi ini kan tidak bisa secara soliter, parsial maupun sektoral ya kan ya. Jadi memang harus ada terintegrasi, komprehensif, bersinergi untuk juga setara ya dengan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kalau itu yang terjadi, maka tentu akan tidak ada gunanya PPKM. Itu yang terjadi di DKI ya kan. Makanya DKI itu meminta bantuan oleh pemerintah pusat. Kenapa? Karena ICU-nya itu semakin ke depan semakin penuh ya kan. Kapasitas di rumah sakit Wisma Atlet juga sekarang semakin penuh. Makanya sekarang dibuka 3 tower lagi. Nah, itu kenapa? Karena memang di daerah penyangga di DKI, di Banten, di Bekasi, di Tangerang, itu kan kalau terjadi kena COVID, larinya juga ke DKI. Ini yang menyebabkan penuh. Demikian juga di daerah-daerah lain yang zona-zona merah ini, di Jawa Barat, di Jawa Tengah maupun Jawa Timur, ini kan sama saja sebetulnya. Ya, tapi kalau penanganan mengenai wabah corona ini, pandemi corona ini, Mas Eko, dengan menambah kapasitas rumah sakit, bukankah itu sama ibaratnya dengan ketika rumah bocor, tapi yang diganti adalah embernya gitu ya, menambah jumlah ember. Tapi kemudian bocornya itu tidak diperbaiki. Bagaimana kemudian Mas cara supaya kita bisa mengingatkan masyarakat untuk kembali tertib? Karena tidak akan ada gunanya begitu ya. Kita Kementerian Kesehatan meminta penambahan kapasitas, lalu kemudian juga lahan pemakaman juga diupayakan untuk ditambah, tapi kemudian masyarakatnya masih abai. Ya, memang itu menjadi kendala dalam setahun terakhir ini. Masyarakatnya semakin menurun, tingkat kedisiplinannya, kemudian vaksin yang harus diberikan kepada masyarakat ini kan baru berjalan
untuk tenaga kerja kesehatan aja, kan? Yang lain kan belum. Jadi mungkin memang diharapkan sebelum mendapat vaksin corona ini, warga ini semakin disiplin, kan? Karena kalau enggak, ini akan semakin tinggi. Presiden Jokowi itu pernah mengatakan begini, ketika COVID-19 ini menginjak 1 juta, tentu akan ada kebijakan lain. Nggak tahu ini kebijakannya apa. Apakah lockdown secara penuh atau lockdownnya dengan cara sendiri, saya nggak tahu. Nanti apa yang dilakukan oleh Presiden. Tapi tentu 960.000 itu bukan angka yang kecil, kan, untuk tingkat kasus positif di Indonesia. Ini saya kira dari sepanjang tahun 2021 ini akan melebihi dari 1,5 juta. Tentu ini kan harus diantisipasi terus. Kalau itu yang terjadi, ya saya sebutkan tadi, maka ICU akan semakin penuh, rumah sakit penuh, ya itu akan menjadi kekhawatiran masyarakat tidak bisa masuk ke rumah sakit, tentu harus ada isolasi mandiri dan lain-lain. Oke, baik. Kita jeda kembali, Mas Eko. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang berikut ini. Pemirsa, di segmen ini kita akan mulai menyapa penelpon kita pada pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin dan selamat pagi Pak Eko. Pagi. Ya, apa kabar Pak Vence? Silakan Pak Vence. Ya, jadi Bung Kevin, ya sebelum masuk ke topik, saya ingin curahkan perasaan karena prihatin Manado, Sulawesi Utara adalah korban banjir terbesar di sepanjang masa barangkali kemarin hari. Jadi saya berdoa semoga Tuhan memberkati kita semua. Lalu kemudian kalau kita berbicara bagaimana topik pagi ini, pertaruhan kita melawan COVID, ya. Yang jadi persoalan begini Bung Kevin, Pak Eko. Kadang-kadang masyarakat ini dengan adanya COVID ini, ya sepertinya pemerintah yang disalahkan. Apalagi kalau kita lihat banyak orang yang nyinyir, ada tokoh-tokoh masyarakat bangsa kita yang katakan kalau saya jadi presiden 1 tahun COVID ini sudah bersih di Indonesia. Ini kan persoalannya adalah persoalan kita juga masyarakat. Nah sekarang sudah ada himbauan dengan namanya 5M. Tetapi yang terjadi di mana-mana kan kerumunan tetap terjadi, Pak Eko. Akhirnya apa? Ini kembali lagi kepada kita masyarakat. Bagaimana kita menyikapi supaya pemerintah dalam hal mencegah penularan COVID ini kalau kita sendiri abai terhadap himbauan-himbauan. Ya sekarang kadang-kadang Bung Kevin, orang berpikir ya vaksin sudah ada. Loh, vaksin itu bukan obat. Vaksin itu adalah tindakan preventif, cuman hanya untuk mencegah. Nah, kita itu selamat dari COVID apabila kita mentaati dan mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Itu saja saya kira sudah beres. Tetapi kan banyak yang di mana-mana tempat-tempat pertemuan itu dibuka lebar sekarang ini. Tempat-tempat hiburan itu dibuka sampai tengah malam. Nah ini kan persoalan. Sampai sejauh mana pemahaman kita masyarakat dalam rangka kita membantu pemerintah berupaya untuk mencegah virus itu datang di diri kita, tetapi kita abai. Nah oleh karena itu saya menghimbau saja bahwa masyarakat kita juga jangan selalu menyalahkan pihak lain, terutama pemerintah, tetapi marilah kita sama-sama turut serta memikirkan dan menanggulangi secara pribadi terhadap penyebaran COVID ini. Itu saja barangkali Bung Kevin dan Pak Eko. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih Pak Vence. Kita juga mendoakan semoga bencana banjir dan longsor di Manado segera tertangani dengan baik. Selanjutnya ada Ibu Indra dari Cirebon. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin, Egan dan Bung Eko. Assalamualaikum Metro TV. Ya, memang untuk melawan corona ini harus ada persatuan bangsa. Tapi disitulah letak titik celah kelemahannya. Ada orang-orang yang dalam tanda kutip pandai itu memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dirinya sendiri. Di medsos dan dalam kesempatan kapanpun
mereka mengipas-ngipaskan bahwa corona ini tidak ada. Corona ini adalah ajang bisnis para penguasa dalam tanda kutip. Mereka mengompor-ngompori masyarakat menengah ke bawah yang SDM-nya kurang. Nah, dengan segala cara. Kemudian kalau kaum yang SDM-nya kurang ini bisa bicara itu, rasanya mereka paling pandai sendiri, paling bisa mengetahui keadaan dan menganggap orang lainnya bodoh. Nah, ada kebijaksanaan pemerintah bahwa mal, kafe, dan restoran ditutup pukul 19. Mereka akan mengatakan, lihat, itu kan untuk orang-orang yang the have itu. Kami sih tidak suka ke kafe, ke restoran ya, paling ke mall itu. Kemudian 75% karyawan bekerja di rumah. Nah, lihat, itu kan untuk orang kantoran katanya. Kami ini petani, nelayan, dan masyarakat kecil lainnya itu bekerja memang di luar rumah katanya. Dan kebetulan juga jarang terpapar, mungkin karena sinar matahari dan sebagainya. Nah, diadakan vaksinasi, mereka larinya ke alternatif. Jadi gitu, malahan menyumpahi, merasa terdolimi, mengatakan bahwa ya biarkan corona itu memusnahkan orang-orang yang ingin menguasai kita. Begitu. Jadi ini, medsos ini yang harus diperhatikan Bung Egan dan Bung Eko. Ya, jadi dari situ mudah-mudahan persatuan bangsa kita ini bisa terjalin begitu dengan mensosialisasikannya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Indra dari Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Pak Iwan dari Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Kevin dan Bung Eko. Ya, Begini, silakan, bahwa COVID-19 ini kan sudah merupakan bencana pandemi yang berkepanjangan, sehingga bersifat internasional masuki nasional. Lalu sekarang kita itu secara internasional kita juga perlu komparasi. Di Cina sendiri itu dilakukan lockdown dengan keras sekali. Kemudian bagaimana di Inggris, bagaimana di Amerika, bagaimana di Italia dan sebagainya. Lalu kita pada saat yang sama sekarang ini sedang dilanda dengan bencana yang luar biasa. Nah, untuk itulah maka yang penting mengatasi problem. Seakan-akan kita ini tidak punya ilmuwan, tidak punya teknolog yang andal. Sedangkan kita punya perguruan tinggi internasional. Ada 6 itu terutama khususnya internasional. Mereka ini perlu diajak bicara gitu. Jadi memecahkan problem kesehatan itu bukan hanya bersifat simptomatik, hanya akibat saja yang ditangani, tapi bersifat yang fundamental, yang kaitannya dengan mendiagnosis bahwa apa sebenarnya yang terjadi sampai Jabodetabek ini sampai meningkat sedemikian rupa. Itu dicari hubungan sebab akibatnya, lalu segera mengatasinya dengan iman, imun, kemudian sehat, aman, dan selamat. Ini kan yang harus ditekan oleh pemerintah dan harus segera ditangani. Jangan hanya mengandalkan vaksinasi yang sedang vaksinasi itu sendiri jadi masalah, gitu loh. Jadi inilah yang penting harus kita tangani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Kita bahas dulu, Mas Eko. Mungkin dari Ibu Indra dan juga Pak Vence tadi ya, yang menyoroti mengenai bagaimana kemudian pandemi COVID-19 ini bisa kita lihat dari perilaku masyarakat yang mungkin hingga sudah hampir 1 tahun ini tidak kunjung juga percaya begitu bahwa COVID itu ada. Bahkan ada banyak informasi hoax yang lebih banyak dipercaya begitu ya kalau kata Ibu Indra. Sisi lain juga Pak Vence tadi juga menyampaikan bahwa masyarakatnya sendiri juga terlalu banyak menyalahkan pemerintah begitu. Tapi kemudian protokol kesehatannya ditinggalkan. Nah ini bagaimana tanggapannya Mas Eko?
Ya, kalau kita bicara soal medsos itu kejam ya kan ya. Semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa menulis apa saja di situ. Jadi kalau di medsos jangan terlalu ditanggapi lah. Nanti jangan juga baper gitu ya. Sakit sendiri kita kalau ngikutin medsos itu. Jadi semua orang kan boleh berkomentar di sana. Tentu yang lebih bagus adalah kalau kita melihat televisi ya, melihat koran, membaca koran, online. Ini media-media yang kredibel itu yang dibaca, jangan medsos. Medsos itu kan nggak bertanggung jawab ketika kamu melemparkan isu tinggal pergi. Belum tentu itu isunya kebenaran. Kalau kita melihat karya-karya jurnalistik tentu akan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi disitulah sebetulnya masyarakat harus melihat itu. Kemudian soal hal yang lain, tentu memang betul apa yang dikatakan Pak Venja dan Bu Indra maupun Pak Ikhwan tadi. Pandemi ini sudah mulai jalan lama ya kan, udah 1 tahun. Pasti ada timbul kejenuhan dari warga. Pasti juga akan protokol kesehatan mulai dikurangi ya, lalai abai. Nah itu kan menjadi persoalan. Itu tentu harus ada, menurut saya harus ada sanksi yang lebih keras lagi lah. Kalau enggak, di India itu bahkan sampai digebukin tuh kan, ketika orang nggak memakai masker, bahkan ada denda dan lain-lain. Nah ini perlu ditekankan di Indonesia tuh harus semacam itu. Jadi harus ada keras gitu loh, karena sekarang sudah sampai 965.000, dikit lagi 1 juta ini. Kalau udah 1 juta pasti akan timbul persoalan lagi kan. Tapi kalau dibandingkan dengan 5 bulan yang lalu, tampaknya memang aturannya lebih keras 5 bulan yang lalu ya. Maksudnya kok ya, kalau kita cermati sekarang di DKI Jakarta saja, tampaknya tidak masif lagi begitu ya razia penggunaan masker, lalu kemudian penutupan perkantoran ketika ada kasus positif juga sudah tidak terdengar lagi. Jadi mungkin tidak sepenuhnya juga salah masyarakat karena mungkin penanganannya dan juga ketegasan dan juga sanksi yang diberikan itu juga tidak seketat dulu, Mas Eko. Gimana? Ya sebetulnya kalau kita nggak bisa terlalu keras terus ya sama masyarakat ya kan. Cuma kan karena kita juga melihat sisi faktor ekonomi, ya. Saya setuju beginilah. Keras juga boleh, tapi harus melihat sikonnya begitu ya kan. Kita lihat kemarin ekonomi kan sudah resesi ya kan. Kalau Anda terus melakukan kekerasan gitu kan, pasti akan berdampak itu kepada ekonomi. Mereka akan sekarang mereka akan takut keluar, berusaha juga ketakutan ya, karena ada pembatasan sosial dan lain-lain. Sekarang sudah dibatasi jam 7 untuk mall tutup dan kemudian masyarakat juga dibawa pulang, di tempat kerjanya cuma 25%. Itu hal-hal yang sudah dilakukan sebetulnya. Cuma kan tetap aja hal-hal yang dilanggar, ya kan. Ketika pulang misalnya kantor masih ngumpul di tempat-tempat tertentu, masih bergerombol, tidak memakai masker dan lain-lain. Ini kan menimbulkan persoalan-persoalan baru, menimbulkan klaster-klaster baru di Indonesia. Ya kan? Oke, Mas Eko, kita jeda kembali. Mas Eko, pemirsa yang kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia, kita kembali menyapa penelpon kita. Pemirsa, ada Ibu Lia dari Makassar. Ibu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Ibu Lia. Ya, jadi kuncinya Pak ya, kalau saya lihat hari-hari ini Pak, kalau kebetulan saya keluar Pak itu ya itu hanya yang 3M ini Pak ya, yang intinya itu 3M. Kenapa sampai kita lihat ini masyarakat tidak patuh atau kurang patuh, karena memang pengawasannya juga kurang ketat ya. Saya lihat banyak yang tidak menggunakan tapi tidak ditegur juga, tidak diapa ya, karena katanya hanya himbauan ini ya. Jadi memang harus ada kerjasama antara pengambil kebijakan dengan masyarakat. Kalau hanya membiarkan himbauan-himbauan saja ya, masyarakat juga itu biasa itu susah diatur juga Pak ya. Jadi memang di samping himbauan tadi itu harus ada tindak lanjut dengan pengawasan dan juga itu, karena dulu kan ada istilahnya denda. Kalau ini hari saya dengar lagi namanya denda itu tidak ada, sehingga ada beberapa saya lihat tidak pakai masker dan sebagainya. Nah, inilah yang biasa yang memberikan peluang-peluang kepada masyarakat untuk melanggar aturan, sehingga ini tadi usaha-usaha pemerintah itu kurang berhasil atau tidak berhasil karena itu tadi tidak ada keselarasan antara himbauan dengan
yang ada di lapangan. Nah, jadi sekarang ini saya lihat begitu maunya. Ya, karena tadi adanya denda, tapi denda itu kan sudah longgar lagi. Tidak ada lagi kedengaran dendanya sekian dong. Orang-orang yang nggak pakai masker di Makassar itu apakah mereka lupa atau kenapa Bu? Alasannya apa? Itu tadi karena dia kan sepertinya dia lihat yang lain itu Pak tidak ada pengaruhnya. Jadi mereka juga itu seperti itu kan gampang sekali diawasi Pak. Macam kendaraan umum Pak ya. Sopir-sopir saya lihat itu sopirnya banyak yang tidak ada juga yang menggunakan Pak, tapi lebih banyak yang tidak. Nah itu kan gampang dipantau itu Pak oleh petugas di sana perhubungan. Tapi tidak ditegur juga. Ya inilah saya lihat ini bagaimana bisa kita pemerintah berhasil kalau di bawah juga itu tidak memperhatikan imbauan tadi ini dan juga penegasannya tadi bahwa harus ada denda atau ada sanksi dan sebagainya. Itu saja barangkali Pak. Terima kasih Bu Lia dari Makassar. Ada Pak Yunus Luat dari Tanjung Selor. Pak Yunus Luat, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk NKRI tercinta. Ya. Menurut kami memang wajib ada kebersamaan, satu hati, satu pikiran, pertaruhan bangsa melawan corona ini. Jangan hanya berharap bergantung kepada pemerintah. Pemerintah sudah berupaya dari sejak akhir Maret, awal April sampai saat ini. Memang ada kendala dikarenakan di setiap daerah, kabupaten kota khususnya, itu ada peraturan bupati. Nah, ada yang ditetapkan, tetapi ada juga yang menyerang dalam artian bahwa kalau peraturan bupati tidak boleh ada sanksi, denda dan sebagainya. Jadi kita terapkan ada sanksi sosial, membersihkan lingkungan dan sebagainya. Mungkin warga masyarakat kita anggap itu masih remeh dan sebagainya. Mohon ini dipikirkan. Nah, untuk itu kami sarankan di dalam pertaruhan bangsa ini terhadap corona ini, mari kita satu hati, satu pikiran untuk ada kesadaran penuh dari setiap lapisan warga masyarakat. Jangan hanya dipaksa oleh pemerintah atau oleh petugas Pol PP, Polri, TNI, baru kita mau disiplin. Seharusnya mari kita sadari. Yang saya berharap jangan lagi ada oknum-oknum tertentu yang ingin melihat Indonesia ini Baik, terima kasih Pak Yunus Luat. Kami sudah menangkap poinnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali saja berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Eko, kalau kita cermati dari tanggapan Ibu Lia dan Pak Yunus ya, semuanya tampaknya berharap bahwa ada penindakan yang lebih keras begitu. Ada sanksi yang diberikan sehingga kemudian masyarakat ini betul-betul merasa diawasi ketika mereka abai dalam protokol kesehatan. Bagaimana Mas Eko? Ya. Kebetulan kalau sanksi ini kan sebetulnya belum pernah dilakukan ya. Korporasi, perusahaan maupun masyarakat itu bisa dikenai sanksi. Kalau di DKI dulu pernah dilakukan begitu. Tapi kan ini tidak efektif ya kan. Karena banyak masyarakat juga yang melanggar hal itu, kemudian aparat juga lama-lama juga mungkin bosan juga terhadap ini. Tapi menurut saya begini, yang paling penting menurut saya sekarang adalah vaksin ya kan. Jadi ini jalan satu-satunya. Memang vaksin ini bukan untuk mengobati COVID-19, tapi ini untuk kekebalan tubuh. Di dunia manapun sekarang, di negara manapun sekarang sudah mulai diberikan. India udah 1 juta, kemudian Amerika juga sudah mulai sekarang, Cina demikian. Di Indonesia ini kan baru sekitar 13.000, itu pun baru hanya untuk tenaga kesehatan. Kemudian ditarget nanti bulan depan ada sekitar 1,4 juta lah ya, itu untuk tenaga kesehatan juga yang belum divaksin. Nah ketika mulai divaksin ini sampai akhir Desember tentu akan timbul kepercayaan kepada masyarakat, bangkitlah kepercayaannya. Ya tentu 5M-nya tetap harus ditetapkan, ya kan. Kalau itu sudah terjadi, investor juga pasti akan masuk, ya kan. Ya, ekonomi menggeliat, masyarakat juga semakin percaya diri untuk kembali bangkit. Ya, karena sudah ada vaksin. Nah, yang menjadi persoalan ini kan banyak hoax, banyak penyebaran berita-berita bohong tentang vaksin ini kan. Ada yang nggak mau, ada yang takut karena macam-macam lah.
Nah ini yang menjadi kendala menurut saya, harus ada edukasi yang terus-menerus dari pemerintah daerah, dokter, termasuk pemuka agama, dimanapun, bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi Indonesia maupun di dunia lain, bahwa vaksin ini untuk kebaikan semuanya. Ya, tapi banyak juga Mas yang mungkin melihat vaksin ini belum betul-betul paham. Kita ingat kasusnya Raffi Ahmad, Mas Eko, di mana kemudian ketika siangnya divaksin, malamnya kemudian justru party begitu. Ini kan memberikan contoh yang tidak baik, padahal dia merupakan orang-orang yang masuk dalam prioritas pemberian vaksin, mengingat dia memiliki jumlah follower yang banyak dan harapannya begitu bisa menginfluence ya, memberikan pengaruh kepada semua orang. Nah, bagaimana Mas ketika kemudian kita bisa percaya bahwa semua orang yang divaksin memberikan contoh yang baik ketika nanti setelah divaksin? Ya, kalau hal yang buruk jangan ditiru. Jadi kita kembali kepada diri kita sendiri. Kalau memang public figure itu melakukan hal yang tidak patut dicontoh, jangan dicontoh. Kita kembali ke diri kita sendiri aja. Jadi kalau sudah ada anjuran tidak melakukan kerumunan, ya jangan ikut-ikutan kerumunan. Kalau kita harus menggunakan masker, ya harus pakai masker. Mungkin hanya ketika kita makan kita lepas. Setelah itu kan harus kita memakai masker. Jadi kita harus pandai-pandai memilah bahwa yang buruk jangan diikutin, yang bagus kita ikutin. Kan gitu. Itu yang membuat kita mungkin akan selamat kalau dari COVID ini kan. Tapi kalau hal yang buruk diikuti, nggak pakai masker, pergi kemana-mana, berkerumun, nanti kena COVID, nyalain pemerintah. Ini kan menjadi susah. Jadi semua orang sekarang harus mematuhi bahwa COVID-19 ini belum berakhir, ini masih panjang ya kan. Jadi harus selalu waspada dimanapun, sambil kita menunggu vaksin. Ya. Baik, Mas Eko, terima kasih telah bersama kami pada pagi hari di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Mas Eko. Pemirsa, bagi masyarakat yang merupakan bagian dari komponen utama suksesnya PPKM Jawa Bali dalam menekan kasus COVID-19, perpanjangan kebijakan itu akan menjadi tonggak. Apakah bangsa ini mampu secara kolektif menekan angka penularan? Penyebaran virus corona telah membuat hampir semua lini dan sisi kehidupan bangsa ini terpuruk. Keselamatan rakyat semakin terancam, ekonomi pun akan sulit untuk pulih. Hanya komitmen bersama yang bisa menyelamatkan bangsa dalam pertaruhan masa depan melawan corona. Pemirsa, demikian editorial Media Indonesia. Kita akan kembali bergabung bersama rekan-rekan kami di Selamat Pagi Indonesia. Ada Jason dan juga Clara. Clara, silakan.